Di sebuah desa terpencil bernama Watu Asih, tinggal seorang pemuda bernama Raka yang hidup sebatang kara. Suatu malam Jumat Kliwon, ia bermimpi bertemu sosok berjubah putih dengan wajah bersinar. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Semar, sang panakawan abadi. Ia berkata bahwa Raka terpilih untuk mempelajari ilmu warisan leluhur, ajian Semar Mesem. Ketika Raka terbangun, ia menemukan selembar daun lontar di samping bantalnya. Raka merasa gelisah sejak mimpi itu. Apalagi daun lontar itu tak bisa dibakar atau dihancurkan. Ia meminta nasihat dari Mbah Joyo, dukun sepuh yang dihormati di desanya. Mbah Joyo terkejut melihat daun itu dan berkata bahwa hanya keturunan tertentu yang bisa menerima ajian itu. Ia memperingatkan Raka bahwa ilmu itu tak hanya membawa kekuatan, tetapi juga cobaan batin. Dan untuk memulainya, Raka harus melewati ritual di Gunung Kelir. Raka meninggalkan desa dengan bekal secukupnya dan doa dari Mbah Joyo. Perjalanan menuju Gunung Kelir tidak mudah. Ia harus menyeberangi sungai deras dan hutan angker. Di tengah perjalanan, ia mendengar bisikan yang memanggil namanya dari arah gelap. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun, hanya angin dingin yang menyelimutinya. Ia sadar bahwa ujian batin sudah dimulai. Saat malam tiba, Raka bermimpi bertemu Semar lagi, kali ini di tengah taman penuh bunga kembang kantil. Semar menguji hatinya. Apakah kau mencari kekuatan untuk kebaikan atau untuk nafsumu sendiri? Raka menjawab, untuk membela yang lemah dan menjaga keseimbangan. Semar tersenyum dan memberinya sebuah cincin batu hijau. Ketika Raka terbangun, cincin itu ada di jarinya. Setibanya di puncak Gunung Kelir, Raka menemukan sebuah batu besar berbentuk kepala raksasa. Di depannya berdiri seorang pria berjubah hitam dengan mata bersinar merah. Kau tak bisa masuk ke alam leluhur tanpa membayar harga, tatanya. Raka harus melawan ilusi masa lalunya sendiri. Rasa kehilangan orang tua dan dendam pada pembunuh ayahnya. Ilusi itu sangat nyata, membuat Raka hampir terjebak dalam kemarahan. Namun dengan kekuatan cincin dan doa dalam hati, Raka berhasil menenangkan emosinya. Pria berjubah itu lenyap dan gerbang dimensi terbuka. Sebuah cahaya menyilaukan menarik tubuhnya masuk ke dunia gaib. Raka kini berada di antara dua dunia, dunia nyata dan alam astral. Di sana, ia harus menyelesaikan 7 pelajaran sebelum layak menerima ajian Semar Mesem. Pelajaran pertama adalah pengendalian diri. Di alam gaib, Raka dibawa ke sebuah taman penuh wanita cantik yang terus menggoda dan merayu. Suara halus mereka menyusup ke dalam pikirannya, menjerat hatinya dengan bayangan kenikmatan duniawi. Raka hampir hanyut, tapi ia teringat nasihat Mbah Joyo. Yang tak bisa menundukkan nafsu akan ditundukkan oleh nafsunya sendiri. Dengan susah payah, Raka mengucapkan mantra penolak godaan. Para wanita itu berubah menjadi asap hitam, menandakan lulusnya ujian pertama. Sebuah suara dari langit menyebutkan bahwa Raka telah menguasai dasar ajian, senyum batin. Senyum ini bukan senyum menggoda, melainkan senyum yang memancarkan ketenangan dan ketulusan. Ia kini memahami bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang bersih. Pelajaran berikutnya adalah menyelaraskan niat dengan tindakan. Raka kini berada di tengah pasar gaib yang dipenuhi makhluk halus.
Ia diberi tugas oleh Semar untuk menjual cincin pemberi kekuatan kepada iblis bertopeng emas. Namun saat Raka melakukannya, cincin itu berubah menjadi api dan membakar tangan iblis tersebut. Ajian Semar Mesem tidak bisa dijual, hanya diberikan oleh yang ikhlas. Teriak iblis itu sebelum menghilang. Raka terdiam, menyadari bahwa ia baru saja diuji oleh niat hatinya sendiri. Ia berpikir menjual cincin itu demi keselamatan, tapi hatinya menyimpan keraguan. Suara Semar kembali bergema. Ajian ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang jujur pada hati nurani. Sebagai tanda lulus ujian, dada Raka memancarkan cahaya kuning keemasan. Ia kini harus menghadapi pelajaran ketiga, memaafkan. Raka dibawa ke sebuah ruangan gelap, tempat ayahnya terbunuh secara tragis oleh lelaki bertopeng. Sosok pembunuh itu muncul kembali, dan suara di sekitarnya berkata, "Bunuh dia, dan kau akan mendapatkan seluruh ilmu ini lebih cepat." Raka gemetar, dendam menguasai hatinya. Ia mengangkat senjata dan bersiap menebas kepala lelaki itu. Namun, pada detik terakhir, wajah lelaki itu berubah menjadi wajahnya sendiri. Raka terkejut dan menjatuhkan senjata, menyadari bahwa dendam membunuh dirinya perlahan-lahan. Ia berlutut dan menangis, memohon maaf pada masa lalunya. Suara Semar datang kembali. Orang yang memaafkan akan menemukan kebebasan. Ujian ketiga selesai, dan hatinya menjadi lebih ringan. Kini, waktunya menghadapi ujian keempat, pengorbanan. Dalam dunia gaib, Raka melihat seorang ibu tua terperangkap dalam kobaran api. Ia diminta memilih, menyelamatkan sang ibu dan kehilangan seluruh ilmunya, atau membiarkannya dan melanjutkan pelajaran. Tanpa ragu, Raka menerobos api dan menyelamatkan wanita itu. Tubuhnya hangus dan cincin di jarinya meleleh, hilang seketika. Namun tiba-tiba luka di tubuhnya sembuh dan wanita itu berubah menjadi sosok Semar. "Itu adalah aku," katanya sambil tersenyum. Pengorbanan sejati lahir dari cinta yang tulus. Raka diberikan cincin baru yang lebih terang dari sebelumnya. Semar memperingatkan bahwa dua pelajaran tersulit menantinya, kerendahan hati dan kesunyian. Tapi sebelum itu, ia harus kembali ke dunia nyata untuk satu misi penting. Raka terbangun di bawah pohon beringin di kaki Gunung Kelir. Tubuhnya sehat dan cincin di jarinya bersinar lembut. Ia kembali ke desanya yang ternyata telah berubah. Kini, banyak penguasa dan preman yang menindas rakyat. Orang-orang ketakutan dan nama Raka sudah dianggap hilang atau mati. Namun, kabar kedatangannya segera menyebar. Mbah Joyo yang masih hidup memberitahu bahwa inilah awal ujian dunia nyata. Ajian Semar Mesem akan benar-benar diuji ketika berhadapan dengan kekuasaan dan penghormatan. Raka memutuskan tidak langsung menunjukkan kekuatannya, melainkan hidup sederhana dan diam. Tapi salah satu preman desa, Warok Suta, mulai curiga dan berencana menghabisinya. Warok Suta menantang Raka dalam pertarungan terbuka di tengah pasar. Semua warga berkumpul ingin melihat siapa yang akan menang. Namun, Raka hanya berdiri dan tersenyum. Senyumnya membuat Warok Suta tiba-tiba gemetar dan kehilangan kesadaran. Orang-orang menyaksikan kejadian itu dengan takjub. Bahkan sebagian sujud menyembah Raka. Namun Raka tidak sombong. Ia hanya berkata, "Saya hanyalah manusia biasa yang belajar mengendalikan diri."
Ia menolak jabatan sebagai kepala desa dan memilih membantu para petani dan pedagang kecil. Semar kembali dalam mimpi dan berkata, "Kau telah menguasai satu bagian dari ilmu ini. Wibawa sejati bukan dari kekuatan, tapi dari kedamaian hati." Kini saatnya melanjutkan pelajaran kelima. Raka kembali naik ke Gunung Kelir dan bertapa di Gua Sendang Kupu, tempat sakral para leluhur. Di dalam gua, ia harus bertahan selama 7 hari tanpa bicara, makan, atau bergerak. Suara-suara dari luar mencoba memecah kesunyiannya, bahkan suara ibunya yang memanggil-manggil namanya. Tapi ia menutup matanya dan menguatkan hati. Pada hari ke-7, Raka melihat cahaya terang di dalam pikirannya sendiri. Ia mulai mampu melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga. Ia melihat masa lalu dan masa depan, serta kebaikan dan keburukan yang tersembunyi dalam diri manusia. "Kini engkau melihat dengan hati," kata Semar. Ujian kelima selesai. Tapi masih ada 2 pelajaran pamungkas sebelum ajian ini sempurna. Setelah keluar dari gua, Raka bertemu seorang pengemis tua yang memintanya membersihkan kakinya. Raka sempat ragu, merasa tak layak melayani orang asing yang menjijikkan. Tapi ketika ia menyentuh kaki pengemis itu, tubuhnya terpental dan ia kembali ke alam gaib. Di sana, sosok Semar menyambutnya sambil tertawa kecil. "Ilmu ini bukan untuk kebanggaan, tapi untuk pengabdian," ucap Semar. Raka lalu dibawa ke sebuah panggung megah dan disuruh duduk di singgasana. Namun, ketika ia duduk, singgasana itu berubah menjadi lumpur. Ia terjatuh dan hanya tertawa melihat dirinya kotor. Ujian ke-6 berhasil. Raka tak lagi merasa lebih tinggi dari siapapun. Setelah menyelesaikan 6 pelajaran, Semar memberikan Raka sebuah ajian lengkap. Semar Mesem. Dengan senyum batinnya, Raka bisa menundukkan makhluk halus, melunakkan hati keras, bahkan memadamkan amarah. Namun Semar berpesan, gunakan ini hanya ketika benar-benar perlu, karena senyum bisa menipu jika hatimu tidak tulus. Raka pun menguji ilmunya dengan mendatangi sekelompok pencuri yang kerap merampok desa. Tanpa mengucap sepatah kata, ia hanya berdiri dan tersenyum sambil menatap pemimpin pencuri. Mereka semua bertekuk lutut, menangis, dan memohon ampun. Raka menyuruh mereka kembali ke jalan benar. Orang-orang mulai menyebutnya lelaki dengan senyum leluhur. Di bagian timur hutan, seorang dukun hitam bernama Kalawiru mencium energi dari ajian Semar Mesem yang bangkit kembali. Ia iri dan ingin merebut ilmu itu untuk dirinya. Kalawiru pernah menjadi murid Semar, tapi diusir karena keserakahan dan penyalahgunaan ajian. Kini, ia bersumpah akan menghancurkan Raka dan menjadi penguasa dunia gaib. Kalawiru mengirimkan jin-jin pemecah akal ke desa Raka. Orang-orang mulai bertengkar, iri, bahkan ingin mencelakakan Raka sendiri. Tapi dengan ketenangan hati, Raka memediasi mereka satu persatu, memadamkan kebencian dengan kelembutan. Namun, ia tahu ini hanyalah awal dari serangan besar, dan perang spiritual akan segera tiba. Kalawiru tidak menyerang langsung, melainkan melalui mimpi-mimpi yang merusak jiwa. Suatu malam, Raka tertidur dan masuk ke mimpi penuh darah, api dan teriakan. Ia melihat wajah-wajah sahabatnya terbakar dan dirinya sendiri dikurung dalam belenggu.
Suara Kalawiru bergema, "Berikan ajian itu, atau semua akan binasa." Namun Raka tetap tersenyum dalam tidurnya, mengingat pelajaran kesunyian. Dengan senyum dan keikhlasan, ia menundukkan mimpi itu dan bangun dengan tenang. Tubuhnya berkeringat, tapi jiwanya damai. Ia tahu bahwa ilmu ini bukan untuk melawan, melainkan untuk meneduhkan. Tapi ketika seorang sahabatnya mati diracun, ia harus bertindak nyata. Raka mulai mendalami bagian tersembunyi dari ajian Semar Mesem, penarik takdir. Ia bisa menyentuh hati seseorang hanya dengan tatapan, membuat mereka berubah jalan hidup. Namun ilmu ini sangat berat, karena jika salah niat, ia bisa mengubah nasib seseorang menjadi bencana. Raka bertapa kembali di bawah air terjun untuk menyeimbangkan batinnya. Ia kemudian mencoba ilmu itu pada seorang pejabat desa yang rakus dan zalim. Tatapan Raka menghujam hati sang pejabat, membuatnya menangis di hadapan rakyat. Pejabat itu menyerahkan seluruh harta haramnya dan memilih hidup di gubuk. Penduduk desa tercengang, tapi Raka tidak ingin dipuja. Ia memilih berjalan keliling desa sebagai orang biasa. Suatu malam, Semar muncul membawa cermin emas dan meminta Raka menatap bayangannya. Di dalam cermin, Raka melihat dirinya sebagai sosok yang haus pujian dan mulai mencintai kekuatannya. Ia terkejut karena ia merasa sudah tulus. "Inilah wajah batinmu saat ini," kata Semar. "Jangan biarkan kekuatan mengalahkan kesederhanaan." Raka menangis dan menyadari bahwa kekuatan tanpa kesadaran hanya akan menciptakan tirani baru. Ia meletakkan cincin Semar Mesem di altar kecil, bertekad menggunakannya hanya saat sangat perlu. Sejak hari itu, senyumnya menjadi lebih lembut, tidak lagi penuh wibawa, tetapi penuh welas asih. Ia siap menghadapi Kalawiru yang semakin mendekat. Malam purnama tiba dan langit tampak merah seperti darah. Kalawiru muncul di atas langit desa dengan ribuan jin bersayap hitam. Ia mengancam akan menelan desa ke dalam kegelapan jika Raka tidak menyerahkan ajian itu. Raka hanya berdiri di tengah lapangan, tersenyum lalu menunduk sambil memejamkan mata. Dengan kekuatan batin, ia menyebarkan gelombang ketenangan ke seluruh desa. Anak-anak tidur pulas, orang dewasa berhenti panik. Jin-jin hitam mulai mundur, tidak kuat menghadapi energi damai itu. Kalawiru marah dan turun sendiri ke bumi. "Senyummu tak akan mampu melawan kutukanku," ucapnya dengan suara bergetar. Pertarungan dimulai bukan dengan senjata, tapi dengan pertarungan pikiran dan niat. Kalawiru melontarkan mantra-mantra kegelapan yang mengaburkan hati. Tapi Raka melawannya dengan senyum dan doa yang bersumber dari cinta. Desa menjadi medan pertempuran gaib. Langit gelap, petir menyambar, bumi bergetar. Namun, tak setetes darah pun tertumpah. Raka memeluk Kalawiru, memancarkan rasa maaf dan kasih yang dalam. "Kau pun pernah menjadi murid Semar. Jangan lupakan cahaya itu," katanya. Kalawiru menjerit. Tubuhnya hancur menjadi debu, lalu menghilang. Kemenangan tanpa kebencian telah tercapai. Tapi Semar muncul dan berkata,
tugasmu belum selesai. Semar mengajak Raka ke sebuah gunung tersembunyi di balik awan, tempat semua ajian suci disimpan. Di sana, Raka diperkenalkan pada para penjaga ajian, tokoh-tokoh spiritual masa lalu. Mereka mengakui Raka sebagai pewaris sejati ajian Semar Mesem, bukan karena kekuatannya, tapi karena ketulusannya menjaga hati. Raka diberi hak untuk menyebarkan ajian ini kepada generasi baru yang layak. Tapi Semar berpesan, jangan kau ajarkan ilmu ini kepada orang yang haus kekuasaan. Raka hanya mengangguk dan berjanji akan menjaga kemurnian ilmu itu. Ia pun kembali ke desanya dengan tugas baru, membentuk penerus yang bersih hati, dan desa Watu Asih bersinar kembali. Raka tak lagi dipanggil dengan nama, melainkan hanya disebut guru leluhur. Ia hidup sederhana, mengajar anak-anak kecil tentang kejujuran, kasih sayang, dan kesabaran. Ia menyamar sebagai petani, kadang pedagang keliling, kadang penggembala. Namun, siapapun yang bertemu pandang dengannya akan merasa tentram. Tak seorang pun tahu bahwa ajian sakti tertanam dalam dirinya. Ia tak pernah pamer ilmu, hanya menebar senyum dan keteduhan. Suatu malam, ia menulis di atas daun lontar. Ajian Semar Mesem bukan tentang menaklukkan orang lain, tapi menaklukkan diri sendiri. Lembar lontar itu ia tanam di bawah pohon waringin. Kelak, jika dunia gelap kembali, ajian itu akan bangkit dari tanah. Di suatu pagi yang teduh, seorang anak yatim bernama Dipa datang kepada Raka. Bocah itu cerdas, namun pemarah dan sulit dikendalikan. Raka melihat cermin masa kecilnya pada diri Dipa dan memutuskan untuk membimbingnya perlahan. Ia tidak langsung mengajarkan ilmu, tetapi mengenalkan rasa sabar, disiplin, dan doa. Dipa pun perlahan berubah, lebih tenang dan hormat pada alam. Raka mengajaknya bertapa di pinggir sungai dan mengajarkan makna melihat dengan hati. Dipa mulai bisa membaca getaran alam dan niat seseorang hanya dari tatapan. Namun Raka berkata, belum saatnya kau menerima ajian. Hatimu masih mencari pengakuan. Dipa kecewa, tapi ia tak berhenti belajar. Ujian pertamanya akan datang dari arah yang tak ia sangka. Di desa sebelah, seorang gadis cantik bernama Laras datang memohon bantuan Raka. Ayahnya dirasuki makhluk halus dan tak ada dukun yang bisa menolong. Raka menolak turun tangan dan menyuruh Dipa mencobanya sendiri. Dengan bekal keberanian dan sedikit pengetahuan batin, Dipa berangkat bersama Laras. Namun saat melihat kecantikan gadis itu, hatinya goyah. Dipa berhasil mengusir makhluk halus itu, tapi niatnya menjadi kabur. Ia mulai menyukai Laras dan berharap dibalas. Namun, Laras telah dijodohkan dengan pria lain, membuat Dipa marah dan patah hati. Ia kembali pada Raka dengan dendam dan kecewa. Raka hanya tersenyum dan berkata, "Kau baru belajar dan sudah terluka oleh cinta. Inilah ujian sesungguhnya." Raka mengajak Dipa bertapa di bawah hujan, di tengah malam yang sepi. Ia berkata, "Jika hatimu masih memaksa memiliki, kau akan kehilangan semua." Dipa menangis dalam diam, perlahan melepaskan rasa cintanya. Ia mulai memahami
bahwa cinta sejati bukanlah memiliki, tapi merelakan. Cahaya kecil mulai muncul dari dalam dirinya. Saat ia membuka mata, Laras datang menghampiri. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai teman yang menghormatinya. Dipa tak lagi menginginkan apapun darinya. Raka tersenyum diam-diam, tahu bahwa muridnya telah lulus ujian pertama. Kini saatnya mengenalkan ajian dasar. Mesem merasa welas asih, senyuman yang membuat orang merasa damai. Dipa bersiap menyerap ilmu. Raka tidak mengajarkan ajian Semar Mesem melalui lisan atau tulisan. Ia hanya menunjukkan dalam tindakan. Senyum saat dihina, tenang saat dicaci, damai saat diguncang. Dipa mengamati dan meniru, dan tanpa sadar, ia mulai menguasai bagian kecil ajian itu. Senyumnya kini membuat anak-anak berhenti menangis, dan orang jahat merasa malu. Namun Raka memperingatkan, senyummu harus keluar dari kedalaman hati, bukan untuk memikat atau menaklukkan. Dipa mulai menyadari betapa halusnya batas antara kasih dan hawa nafsu. Ia pun memilih bertapa kembali untuk menenangkan pikirannya. Di alam mimpi, Semar muncul dan berkata, "Kau berjalan di jalur benar. Teruskan dengan kerendahan hati." Tanpa disadari, sisa ajian hitam milik Kalawiru bangkit kembali dalam bentuk roh penasaran. Roh itu merasuki tubuh seorang saudagar serakah bernama Wiranta. Dengan kekayaan dan pengaruhnya, Wiranta mulai merusak tatanan desa-desa kecil. Ia memfitnah Raka sebagai tukang sihir dan memerintahkan pasukan untuk menangkapnya. Raka tidak melawan. Ia hanya tertawa kecil saat dibelenggu. Bahkan dalam penjara pun, ia mengajarkan doa kepada para pencuri dan penjaga. Dipa marah melihat gurunya diperlakukan seperti penjahat dan ingin membalas. Tapi Raka berkata, "Balas dendam hanya akan memantulkan kegelapan ke hatimu sendiri." Ujian selanjutnya kini jatuh ke tangan Dipa. Dipa menyelinap masuk ke rumah Wiranta dengan niat mengalahkannya. Tapi saat melihat wajah tua saudagar itu dalam tidur, ia merasa kasihan. Ia duduk di sampingnya dan hanya menatap sambil tersenyum. Tiba-tiba Wiranta mengigau, menjerit, lalu terbangun dan menangis histeris. Ia merasa diselimuti cahaya hangat yang mengingatkannya pada ibunya dahulu. Wiranta akhirnya menyerahkan diri ke Raka dan membebaskannya dari penjara. Ia bahkan menyumbangkan seluruh hartanya untuk membangun rumah-rumah rakyat. Dipa pun menangis dalam diam. Senyum bisa menyentuh tempat terdalam dalam hati seseorang. Raka hanya menepuk bahunya dan berkata, "Kau sudah mulai mengerti makna ilmu ini." Dan Dipa kini mulai berjalan ke desa-desa yang menderita kelaparan dan penyakit. Tanpa membawa ramuan atau senjata, mereka hanya membawa senyum dan ketulusan. Banyak yang tidak percaya. Tapi saat tangan Raka menyentuh orang sakit sambil tersenyum, tubuh mereka menghangat dan sembuh. Ilmu Semar Mesem mulai berkembang menjadi ajian penyembuhan jiwa. Namun Raka mengingatkan, jangan jadikan ini tontonan. Ilmu yang diperlihatkan dengan pamer akan kehilangan ruhnya. Dipa pun menolak permintaan seorang bangsawan yang ingin menjadikannya penyembuh kerajaan.
Mereka tetap berjalan sebagai pengembara, menyebar kedamaian seperti angin. Tapi di kejauhan, bayang-bayang baru mulai menyusun. Di sebuah desa besar, seorang pemuda bernama Sukma memohon untuk menjadi murid Raka. Ia tampak sopan, tekun, dan cepat belajar. Tapi Raka merasa ada sesuatu yang tak murni dalam hatinya. Sukma ternyata ingin memiliki ajian untuk menguasai wanita dan menjadi tokoh yang disembah banyak orang. Ia mulai mencuri ilmu Dipa secara diam-diam. Suatu malam, ia mencoba menggunakan senyum batin untuk memikat seorang janda kaya. Namun yang keluar justru api yang membakar wajahnya sendiri. Sukma melarikan diri dalam kesakitan dan menghilang ke hutan. Raka berkata, "Ilmu ini bukan milik siapapun. Ia akan memilih sendiri pemiliknya." Dipa pun semakin sadar betapa berat tanggung jawab memegang warisan ajian ini. Raka kini semakin tua. Rambutnya memutih dan jalannya melambat. Ia tahu waktunya di dunia tak lama lagi. Di bawah pohon waringin, tempat dulu ia meletakkan lontar pertama, ia memanggil Dipa. Waktumu telah tiba. Tapi jangan kau jadikan ajian ini sebagai warisan kekuasaan, melainkan warisan kesadaran. Raka lalu menyerahkan cincin batu hijau kepada Dipa. Simbol bahwa ajian kini berpindah tangan. Teruslah berjalan. Jangan pernah tinggal. Karena ilmu ini hidup dalam langkah dan senyum. Setelah itu, Raka bersandar dan menutup mata selamanya. Dengan senyum damai di wajahnya. Langit menjadi hening dan daun-daun seakan ikut menunduk menghormati. Dipa kini berjalan sendirian. Tapi hatinya penuh dengan suara dan cahaya Raka. Ia tidak pernah mengaku sebagai penerus, hanya sebagai pengembara yang ingin menyebar ketenangan. Di setiap desa yang ia singgahi, ia menyapa dengan senyum. Banyak orang merasa damai hanya dengan duduk di dekatnya. Ia menulis ajaran-ajaran gurunya dalam bentuk syair, lalu menggantungkannya di pohon-pohon besar. Ia tidak ingin dikenal, tidak ingin dipuja. Namun orang-orang tetap mencari tahu siapa dia. Dan cerita tentang lelaki yang bisa menyembuhkan dengan senyum mulai menyebar lagi. Ajian Semar Mesem hidup kembali dalam bentuk yang lebih dalam. Sukma, murid yang gagal, kembali muncul setelah bertahun-tahun bersembunyi di dalam hutan. Wajahnya rusak, tapi matanya menyala dengan dendam dan obsesi. Ia telah mempelajari ajian hitam dari naskah kuno yang tercemar dan menciptakan versi palsu dari Semar Mesem. Ilmunya membuat orang tunduk bukan karena damai, tapi karena takut. Ia mulai menyebarkan pengaruhnya di desa-desa, menciptakan sekte sesat. Dipa mendengar kabar itu dan segera menyelidiki. Ia menemukan jejak korban, wajah-wajah yang kehilangan senyum dan mata yang kosong. Hati Dipa sedih karena ia merasa telah gagal membimbing Sukma dulu. Tapi ini bukan waktu untuk penyesalan. Dipa tahu bahwa yang dibutuhkan bukan pertarungan kekuatan, melainkan pertarungan hati. Dipa datang tanpa membawa senjata ke tengah arena sekte yang dipimpin Sukma. Ratusan pengikut siap menyerangnya, tapi ia hanya berdiri dan tersenyum. Orang-orang bingung. Mereka merasa tenang namun juga ketakutan. Seperti disentuh oleh rasa yang pernah mereka lupakan.
Sukma marah dan menantangnya dalam duel batin. Ilmu hitam Sukma meluncur delas dalam bentuk energi gelap dan suara-suara kutukan. Papi Dipa hanya memejamkan mata, mengingat suara Raka dan ajaran Semar. Ia tersenyum, lalu berdoa dalam hati. Cahaya dari dadanya menyebar dan memecah kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Orang-orang menangis dan sujud, kembali menemukan nurani mereka. Sukma berteriak kesakitan saat cahaya dari Dipa membakar ilusi dalam hatinya. Ia melihat bayangannya sendiri, ketakutan dan luka masa kecilnya. "Aku hanya ingin diakui, aku hanya ingin dihargai," ucapnya lemah. Dipa menghampiri dan memeluknya, memaafkan semua kesalahannya. Untuk pertama kalinya sejak lama, Sukma menangis. Tubuh Sukma melebur menjadi abu putih, tidak meninggalkan kebencian atau dendam. Dipa menutup mata dan mengubur abu itu di bawah pohon kering yang kemudian tumbuh subur. Dari kehancuran tumbuh harapan. Dipa tidak merayakan kemenangan, hanya merenung. Ia tahu bahwa perang batin paling besar telah selesai. Setelah kejadian itu, banyak orang datang kepada Dipa untuk belajar. Tapi Dipa tidak membentuk padepokan. Ia hanya menyebar pesan damai. Ia berpesan, jangan pernah cari ilmu untuk mengalahkan orang lain. Cari ilmu untuk menyinari hatimu sendiri. Ia mengajarkan ajian itu melalui perbuatan, bukan mantra. Ia menyebarkan ajian Semar Mesem dalam bentuk cerita, doa, dan senyum. Tak ada murid resmi, tak ada pengikut. Hanya orang-orang yang tersentuh dan meneruskan kebaikan. Di desa-desa, senyum kembali menjadi obat. Orang-orang mulai percaya bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hati yang ikhlas. Dipa menjadi cahaya tanpa nama. Suatu malam, Dipa bermimpi bertemu Raka dan Semar berdiri di antara padang rumput emas. "Ilmu ini telah sampai batas tanah ini," kata Semar. "Kini bawa ke barat, ke tanah yang belum tersentuh." Dipa bangun dan bersiap meninggalkan desa. Ia tidak tahu kemana akan pergi, tapi ia yakin langkahnya benar. Ia menyeberangi gunung dan lembah, bertemu orang-orang baru yang tak mengenal Semar atau ajaran Jawa. Namun, senyumnya tetap menyentuh siapa saja yang ia temui. Ia membantu orang sakit, menenangkan anak-anak yatim, dan mengajarkan ketenangan melalui cerita. Di tempat yang tak mengenal Semar, ajian itu tetap hidup dalam bentuk yang lebih universal. Dunia berubah. Orang-orang mulai sibuk dengan alat, kota, dan teknologi. Tapi, Dipa melihat bahwa kegelisahan justru makin meluas. Ia tidak melawan zaman, justru belajar dari kehidupan modern. Ia menciptakan ajian baru dalam bentuk sederhana. Mendengarkan, hadir, dan tersenyum. Senyuman yang membebaskan hati dari tekanan kehidupan. Banyak anak muda yang lelah datang padanya dan merasa damai hanya dengan mendengar suaranya. Ia tak mengaku sebagai guru, tapi mereka menyebutnya orang bijak tanpa nama. Ia mencatat ajian itu dalam puisi, dalam lirik lagu, dalam bisikan hati. Ajian Semar Mesem hidup sebagai budaya batin yang menyelusup ke zaman apapun. Suatu hari, seorang pemuda tuli datang padanya dan berkata, "Aku tak bisa mendengar kata-katamu, tapi aku bisa merasakan hatimu." Dipa tersenyum dan hanya memeluknya. Disitulah ia sadar, ajian ini bukan kata, bukan suara, bukan gerakan, tapi getaran jiwa. Getaran yang hanya bisa dicapai oleh ketulusan. Ia lalu berhenti berbicara.
dan mengajar hanya dengan tatapan dan tindakan. Orang-orang belajar mengenali perasaan mereka sendiri lewat keheningan yang ia bawa. Dunia makin ribut, tapi orang mulai mencari ketenangan yang terpancar dari dirinya. Ajian Semar Mesem menjadi jembatan antara zaman dan keheningan. Di suatu pagi, langit memancarkan cahaya aneh seperti senyuman raksasa. Orang-orang berkata bahwa itu pertanda bahwa ilmu Semar Mesem telah menyatu dengan alam. Dipa tersenyum dan berkata kepada anak-anak, "Itu bukan pertanda luar, tapi pantulan hatimu sendiri." Tak ada lagi perbedaan antara guru dan murid, antara sakti dan biasa. Orang-orang mulai menyadari bahwa setiap orang bisa memiliki ajian itu jika mau membersihkan hatinya. Tak perlu bertapa di gunung, cukup berdamai dengan diri sendiri. Ajian itu tidak ada di cincin atau mantra, tapi di senyum yang jujur. Dan Dipa tahu, ilmu ini akan tetap hidup, bahkan jika namanya dilupakan. Saat usianya mencapai 70, Dipa tahu waktunya di dunia telah habis. Ia duduk di bawah pohon waringin besar dan memandangi anak-anak yang bermain. Ia mengingat perjalanan panjang. Raka, Semar, murid-murid, dan segala ujian. Ia menulis satu kalimat di atas batu. Ajian ini bukan milikku, tapi milik siapa saja yang mencintai kedamaian. Tanpa rasa sakit, ia menutup mata dan tersenyum. Orang-orang yang menemukan tubuhnya menangis, bukan karena sedih, tapi karena damai. Tak ada jasad yang diusung, hanya kenangan yang diwariskan. Senyumnya tetap ada di hati setiap orang. Dan pohon waringin itu kini disebut waringin senyum leluhur. Lontar-lontar tua tak menyebut nama Dipa, tak menyebut nama Rata. Tapi di setiap cerita rakyat selalu ada kisah tentang lelaki yang senyumnya menenangkan badai. Ajian Semar Mesem kini hidup dalam bentuk lain, dalam kasih ibu, dalam ketulusan anak, dalam doa yang diam. Tak ada pusat, tak ada pemilik, hanya getaran cinta. Setiap kali seseorang tersenyum dengan hati tulus, ajian itu aktif kembali. Dalam zaman apapun, dalam bahasa apapun, ilmu ini tak bisa dipadamkan. Karena ajian ini bukan tentang sihir, ini tentang kemanusiaan. Dan selama manusia masih punya hati, legenda ilmu ajian Semar Mesem akan terus hidup dalam senyuman yang tak pernah mati.